Jumpa lagi dengan Ketzafu. Tak lupa saya doakan semoga kalian semua diberi kesehatan selalu. Di film ini menceritakan tentang sekelompok remaja yang melakukan perkemahan, namun mereka tiba-tiba mendapatkan teror dari psikopat bertopeng, yang membuat mereka semua harus terbunuh, dan polisi kini sedang mengungkapkan siapa pelaku di balik pembantaian tersebut. Daripada penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan seorang gadis konselor bernama Kari, yang pulang sehabis memeriksa pada sebuah perkemahan. Lalu saat ia kembali ke posnya, rekan prianya yang bernama Tim, mengajak Kari untuk melihat kondisi perkemahan milik Mergi yang dikabarkan telah ditemukan sebuah mayat. Namun Kari menolaknya, karena dirinya dari tadi telah capek mondar-mandir berpatroli pada tempat itu. Karena Tim memaksa, akhirnya Kari pun menurutinya. Setelah sampai di lokasi, mereka tak menemukan apapun di sana. Kari yang merasa agak ketakutan pun mengajak Tim kembali ke pos. Namun Tim kembali mengajak Kari untuk mengeceknya sekali lagi di tempat itu. Dalam situasi itu, Kari yang merasa tak nyaman dan mulai curiga kepada Tim, karena mungkin Tim hanya berbohong tentang laporan itu. Saat akan kembali, tiba-tiba yap, ternyata rekan-rekannya telah merencanakan ini, dikarenakan Kari akan pergi meninggalkan mereka, sehingga mereka membuat kejutan untuk merayakan momen kebersamaan mereka sebelum dia pergi. Party it up! Cheers. Di malam itu sebelum tidur, salah satu rekan mereka bernama Deb, berbincang-bincang tentang kisah psikopat yang bernama Bonefest, yang suka melakukan pembunuhan pada para peserta perkemahan. Namun Kari dan Tim tak mempercayai cerita itu, karena tragedi itu belum pernah diberitakan oleh siapapun. Lalu mereka pun kompak tidur bersama. Ketika semua orang telah tertidur, tiba-tiba, muncul seseorang misterius yang memasuki ruangan tersebut, dan dia pun langsung menghabisi Deb dan semua orang di sana, hingga tak tersisa. Kari berhasil selamat dan keluar dari ruangan itu, lalu ia segera bersembunyi. Namun takdir berkata lain, Kari tiba-tiba terkena lemparan kapak milik psikopat yang mengetahui persembunyiannya. Psikopat itu tak lain, psikopat yang diceritakan oleh Deb sebelumnya, memakai topeng tulang yang dipanggil Bonefest, dan akhirnya Bonefest menghabisi Kari hingga tumbang. Beberapa jam kemudian, dua orang serif bernama Vince dan Kali, yang telah tiba di lokasi pembantaian tersebut. Mereka mencoba mengidentifikasi para korban dan mencari bukti tentang pelakunya, namun mereka tak menemukan jejak pelaku tersebut. Kejadian itu mengingatkan mereka pada beberapa kejadian yang pernah terjadi di perkemahan sebelumnya. Karena menurut mereka, cara yang dilakukan oleh pelaku itu masih sama dengan tragedi sebelumnya, sehingga mereka pun menyadari jika pelakunya adalah orang yang sama. Sementara seorang wanita bernama Mergi, sebagai pemilik perkemahan tersebut, yang sebelumnya ia habis dari luar kota langsung mual, ketika melihat para peserta perkemahannya telah tumbang dengan mengenaskan. Lalu Vince menghampiri Mergi, jika dirinya berjanji akan segera menemukan pelakunya tersebut. Sementara Kali, masuk ke dalam hutan, untuk mencoba menyusuri daerah itu, dan ia mendapatkan sebuah petunjuk jejak darah di pohon, lalu ia segera menghubungi Vince. Mereka pun menyusuri bersama, kemudian mereka menemukan sebuah kedai sederhana yang tak jauh dari lokasi kejadian. Mereka pun mengecek beberapa kendaraan di sana, lalu mereka berdua memasuki kedai tersebut, yang tampak banyak pelanggan di sana. Mereka mencoba bertanya karyawan kedai yang bernama Jenny, tentang tragedi pembantaian tersebut. Namun Jenny mengatakan, jika tak ada satupun seseorang aneh yang datang ke kedai ini, dan semuanya tampak berjalan normal. Namun Vince mencoba memeriksa beberapa orang yang tampak mencurigakan, dan mungkin saja salah satu dari mereka adalah pelaku yang sedang bersembunyi di sini. Vince meminta keterangan beberapa pelanggan di sana, dari Paul dan Katie, yang mengaku jika mereka yang habis dari liburan, wanita bernama Audrey yang seorang fotografer, Nadine yang hanya ibu-ibu yang suka nongkrong di sini, Greg yang bekerja sebagai kuli, yang sedang memperbaiki jembatan, dua geng motor bernama Mick dan Charlie, dan Ray, yang seorang mahasiswa yang suka eksplorasi horor. Namun tak ada satupun yang terlihat mencurigakan, sehingga sangat sulit untuk membuktikan siapa di antara mereka yang merupakan pelaku sebenarnya. Kali yang sedang melihat-lihat galeri kamera milik Audrey, tiba-tiba menemukan foto sosok pelaku yang ternyata terdapat penampakan Bonefest. Diketahui, jika sejam yang lalu, Audrey sempat keluar untuk mengambil beberapa gambar di dalam hutan, dan tak sengaja mengambil gambar tersebut, dan dia sendiri tak menyadari jika ada Bonefest di fotonya.
Dengan petunjuk itu, Vince yang semakin yakin jika pelaku benar-benar masih berada di sekitar sini. Vince menyuruh Kali untuk menahan semua pelanggan tetap di dalam kedai, dan Vince segera berlari keluar kedai untuk mencarinya, yang mungkin saja jejak Boniface masih ada di sekitar sana. Ia pun mulai menelusuri daerah sekitar kedai, dan betul saja, ia menemukan bercak darah di penutup sampah. Tak lama, Vince kembali ke dalam kedai dengan membawakan bungkusan yang berisi barang-barang milik pelaku, dan mengeluarkan satu persatu barang itu, salah satunya topeng milik Boniface. Vince menjelaskan apa yang sebenarnya baru saja terjadi di perkemahan sebelah. Vince merasa, jika pelakunya pastinya ada di antara mereka di sini. Namun mereka semua merasa tak ada satupun yang mengenali barang-barang tersebut. Vince memberitahukan pada semua pengunjung, jika dirinya telah menghubungi kepolisian untuk memblokir semua jalanan di daerah ini, sehingga ia memastikan, jika pelakunya pasti masih berada di daerah ini. Kali pun kembali menghubungi kepolisian di luar, jika mereka sudah menemukan barang bukti pelaku milik Boniface. Namun pihak kepolisian mengatakan, jika barang bukti yang mereka dapatkan masih kurang kuat, jadi mereka berdua perlu mencari bukti lagi untuk memperkuat siapa di balik pemilik barang tersebut. Tak mau menunggu lama lagi, Vince langsung mengurung semua orang di kedai ini, dan tak ada yang boleh pergi dari kedai ini satupun. Beberapa pengunjung di sana protes dengan tindakan Vince, yang benar-benar menyusahkan ketenangan mereka di sini. Namun Vince menyuruhnya untuk diam, dan mengikuti semua aturannya, jika mereka ingin segera pulang. Lalu satu persatu mereka semua digeledah oleh Vince dan Kali. Setelah cukup lama dilakukan penggeledahan, tak ada apapun yang mencurigakan. Vince tak menyerah begitu saja, ia akan memeriksa semua sepatu milik pelanggan di sana, dengan mencocokkan ukuran sepatu milik Boniface. Makin lama, Charlie muak dengan tindakan Vince yang hanya membuang-buang waktu mereka saja. Dengan tegas, Charlie juga mengatakan, jika Vince dan Kali tak memiliki surat perintah untuk penggeledahan ini, dan ia menganggap jika tindakannya itu benar-benar ilegal. Vince dengan tegas mengatakan, jika semua ini dilakukan demi mendapatkan hak para korban tak berdosa, yang harus terbunuh sia-sia oleh Boniface. Setelah cukup lama memeriksa semua sepatu mereka, ternyata tak ada yang cocok dengan ukuran sepatu milik Boniface. Ray pun bertanya pada Vince dan Kali, apakah mereka sudah bisa menyimpulkan, siapa di antara mereka yang merupakan pelaku sebenarnya. Ray juga menunjukkan sebuah tulisan yang dia buat di bukunya, jika dirinya tahu, siapa di balik topeng Boniface tersebut. Vince segera mengajak Ray untuk keluar kedai tersebut. Namun beberapa saat, terjadi sebuah peristiwa tak terduga. Vince membawa masuk kembali Ray yang tiba-tiba mengalami keracunan. Namun Ray pun tak terselamatkan, dan akhirnya dia pun tumbang, dan kasus itu pun bertambah lagi. Semua di sana semakin heran, yang hal itu membuat Vince semakin frustasi. Sebab tujuannya bersama Ray tadi di luar kedai yakni, untuk mengetahui pelaku yang sebenarnya. Namun Ray tiba-tiba mengalami kejang-kejang saat baru saja akan memberitahukan itu kepadanya. Vince kembali menuduh semua pelanggan di sini, jika salah satu dari mereka pasti ada yang diam-diam meracuninya di saat dirinya lengah. Charlie dengan tegas mengatakan, jika dirinya dan lainnya dari awal selalu diawasi olehnya. Bahkan dari awal, mereka semua tak tahu dengan omong kosong dari Vince tentang Boniface. Kali pun menenangkan situasi yang panas ini, dan mengajak mereka untuk membantu menaruh jasad Ray ke kamar mandi terlebih dahulu. Vince pun kembali melanjutkan penyelidikannya itu, dengan menginterogasinya satu persatu semua orang di sana. Dari interogasi itu, tiba-tiba timbullah sebuah perselisihan antar mereka yang saling menuduh satu dengan yang lain. Dan akhirnya, terjadilah pergelutan. Mr. Howard. Karena situasi mulai kurang kondusif, Vince pun segera menghubungi kepolisian untuk segera menuju ke kedai ini. Setelah semuanya diselidiki, Vince mengambil kesimpulan, jika selama dirinya berada di sini, ia sudah mencurigai pelayan kedai yang bernama Doyle, jika dialah pelaku pembantaian, sekaligus yang meracuni Ray. Kali pun membacakan semua riwayat hidup tentang Doyle, dan menjelaskan alasan mengapa mereka menunjuk Doyle sebagai pelakunya. Doyle menyangkal, jika dirinya tak melakukan apapun pada tragedi pembantaian tersebut. Vince pun menjelaskan rekonstruksi semua bukti yang ia sudah kumpulkan, dan secara tak sengaja, hal itu memprovokasi Doyle mengungkapkan berbagai kejadian yang mengarah, jika Doyle sebagai pelaku sebenarnya. Diketahui, ternyata Doyle punya dendam lama pada salah satu pemilik perkemahan sebelumnya.
Dendam itu muncul, karena sebelumnya, Putri Doyle yang ikut perkemahan tersebut, tiba-tiba ditemukan tumbang terbunuh, dan pihak perkemahan tak mau bertanggung jawab atas kematian putrinya tersebut. Dan hal itu membuktikan, Vince yakin jika Doyle adalah psikopat di balik topeng Boneface, yang menghabisi semua perkemahan sebelumnya, karena dendamnya itu. Lalu Vince menunjukkan handuk kecil yang terdapat bercak darah yang sebelumnya, sempat dibuang oleh Doyle, di saat Vince dan Kali datang ke kedai ini. Doyle yang tak tinggal diam, ia mengeluarkan pisaunya, dan terjadilah keributan antar mereka semua. Dengan peristiwa tersebut, kepolisian itu pun tiba di lokasi kejadian. Kepolisian menganggap, jika pelakunya telah ditemukan dan telah tiada. Lalu polisi mengevakuasi semua orang tadi di dalam kedai, namun mereka juga merasa bertanggung jawab pada Jenny, sebagai pelayan kedai yang saat ini terlihat ketakutan. Jenny merasa, jika pelakunya pasti bukan Doyle. Kelly pun menenangkannya, lalu berencana untuk mengantarkannya untuk pulang bersama mereka. Sebelum itu, Jenny izin terlebih dahulu akan pergi ke toilet. Sementara Vince sedang menunggu mereka di dalam mobilnya. Setelah menunggu beberapa menit, Jenny tak kunjung keluar dari toilet. Kali pun merasa curiga, dan segera mengeceknya, namun ternyata Jenny tak berada di dalam toilet. Di saat itu juga, tiba-tiba dirinya mendengar suara klakson mobil dari Vince. Ia segera menghampirinya, namun tak disangka, Kali menemukan Vince yang telah sekarat karena terluka di lehernya. Namun akhirnya, Vince tumbang seketika itu juga. Kali juga melihat, jika barang-barang milik Boneface telah hilang dari mobilnya. Ia pun segera memburu Jenny, dan menyuruh untuk segera menyerahkan diri sebelum ia akan menembaknya. Tak lama, Jenny pun muncul, dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Jenny mengaku, jika dirinya pelakunya, dari pembantaian tersebut. Alasan ia melakukan ini, karena untuk membalas dendam atas kematian kakaknya di perkemahan tersebut, yang kurang lebih, ceritanya hampir sama dengan cerita Doyle sebelumnya. Di saat perkemahannya tersebut, dulu kakaknya mendapatkan perlakuan kurang baik dari pihak konselor perkemahan. Bahkan mereka malah menyiksa kakaknya hingga tumbang. Dari kejadian tersebut, Jenny meluapkan dendamnya itu, dan menghabisi semua konselor perkemahan di daerah tersebut, hingga konselor perkemahan Kari dan kawan-kawannya yang tak berdosa, juga ikut jadi korbannya. Jenny pun merasa heran kepada Kali dan Vince, yang sangat tak becus menangkap pelakunya, bahkan dengan tega, menghabisi Doyle yang sebenarnya bukan pelakunya. Jenny pun juga mengaku, jika dirinya yang meracuni Ray, demi menutupi jejaknya yang sebelumnya telah diketahui oleh Ray. Kali pun meminta maaf atas semuanya ini dan mengatakan, jika Jenny tak seharusnya melakukan pembantaian ini atas dendamnya itu. Jenny yang tak peduli lagi, ia langsung memakai topeng Boneface-nya, dan langsung menyerang Kali. Kali pun terpaksa menembak Jenny hingga dia pun tumbang. Beberapa hari kemudian, diperlihatkan sekelompok konsuler perkemahan yang baru, yang sedang menikmati kebersamaannya itu. Salah satu dari mereka menceritakan, jika sebelumnya pernah ada tragedi pembantaian dari Boneface di perkemahannya tersebut, namun akhirnya pelakunya itu pun telah tumbang, dan kini mereka bisa menikmati perkemahan ini dengan tenang, tanpa ada ancaman lagi, dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini sampai selesai. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.